Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. 1,2 triliun dana lender yang diberikan dan dikelola oleh Dana Syariah Indonesia itu terancam hilang. Kenapa? Karena ada beberapa red flag yang saya cermati setelah menonton podcast Curhat Bang Densu dan podcast Kasih Solusi di situ. Yang red flag yang pertama, kecurigaan saya berawal dari si brand ambasadornya, Pak Dude Herlino. Nah, Pak Dude Herlino ini kan awalnya dia sempat menjadi lender, terus kemudian dia menjadi brand ambassador. Ada suatu pertanyaan yang tidak ditanyakan di podcast Bang Densu dan podcast Kasih Solusi. Berapa Pak Dude Herlino tadi kehilangan uangnya? Dan kalau saya cermati, mereka berdua mungkin juga tahu bahwa Dude Herlino mungkin sudah menarik uangnya yang di PT Dana Syariah Indonesia. Dan itu aneh. Kenapa? Kalau dana syariah itu memberikan keuntungan investasi yang besar, sekitar 15-18%, orang normal mana yang menolak akan kesempatan itu? Tidak ada. Jadi di podcast tersebut, Pak Dude Herlino tadi bilang bahwa dia sempat menaruh uangnya di Dana Syariah Indonesia, which is itu sukses dan akhirnya dia menarik pokoknya kembali. Pertanyaannya, kok bisa dia menarik pokoknya kembali? Kalau untungnya besar kan lanjut terus. Itu dugaan saya secara pribadi. Terus kemudian yang kedua, langkah yang diajukan itu sudah bagus. Mereka berkonsolidasi dengan membentuk paguyuban lender DSI. Cuman satu yang kurang kalau menurut saya. Mereka harus segera mengambil langkah hukum dengan menyewa lawyer atau kuasa hukum. Kenapa? Kalau sifatnya cuma konsolidasi, kalau sifatnya cuma paguyuban, terus Anda demo biar didengar anggota dewan, itu nggak apa-apa, biar viral aja kan, bagus itu, langkah yang bagus. Cuman kuasa hukum ini harus ikut, karena saya melihat ada ya itikat tidak baik yang akan dilakukan oleh PT DSI, karena DSI tadi itu menunda-nunda pembayaran, dan katanya berjanji dalam setahun untuk melunasi. Mereka menyatakan bahwa mempunyai gedung di SCBD. Tapi katanya yang kalau dijual itu juga nggak sampai 40-50 miliar. Sedangkan ini triliun. Terus katanya juga ada investor. Tapi investor siapa yang investasi hampir 2 triliun dengan perusahaan yang sudah di stop oleh OJK? Itu tidak mungkin, tidak nalar. Logiknya nggak nyampe. Jadi, kalau saya boleh menyarankan adalah yang pertama, segera hire kuasa hukum untuk langsung secara simultan lapor ke kepolisian untuk dugaan pelanggaran pidana dan ke pengadilan negeri untuk dugaan pelanggaran perdata. Dan itu harus dilakukan secara simultan. Karena kalau kita mengadukan pidana, kita berharap bahwa pemilik-pemilik DSI tadi itu bisa dicekal dan asetnya bisa disita. Dia tidak bisa dicekal dan tidak bisa disita, takutnya kayak investor yang kemarin, yang orangnya lari ke Qatar kalau nggak salah. Ya meskipun bisa ditangkap, tapi itu kan makan hati, nunggu lama gitu. Dan cuma ketangkap aja gitu. Terus bagaimana agar kita setidaknya uang kita kembali? Ya pakai penyitaan aset tadi dan lapor ke perdata untuk gugat balik. Tapi sebelum pidana dan perdata tadi, saya mengingatkan bahwa satu, lender harus memastikan bahwa borrowernya itu ada dan borrowernya tadi itu sudah bayar ke DSI. Yang ditakutkan adalah borrowernya itu fiktif. Kalau borrowernya tidak ada, berarti kan uangnya langsung dimakan oleh DSI tadi. Nggak tahu DSI-nya, nggak tahu si ownernya. Tuh. Terus kalau seandainya borrowernya tadi ada, apakah borrower tadi sudah bayar dan lunas? Kan alasannya ada kredit macet. Kalau ada yang kredit macet, itu berarti kita harus confirm borrower-borrower mana, di daerah mana, PT apa, atau CV apa yang macet. Kalau paguyubannya jalan, itu dia harus ngecek satu-satu. Mana yang tadi macet. Kalau ternyata dilalah borrower tidak ada, berarti fix Dana Syariah Indonesia itu menggelapkan uang lender. Karena kalau tidak dicek, kita nggak tahu. Karena menunggu investigasi dari OJK itu lama. Hasilnya apa? OJK kan paling cuman bilang, ya nggak bisa bayar gitu kan, ya dihukum tangkap gitu. Ya itu bagus, cuman kan kita butuh uang kita balik. Mau ditangkap, mau enggak, mau dipenggal, dipancung secara syariah juga kita kan pengennya uang kembali. Apalagi ini kan pakai embel-embel syariah, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kita berusaha semua syariah, pinjem duit di koperasi syariah, beli rumah di KPR syariah. Bahkan model bisnis kalau ada yang jual dagang pentol syariah, kita beli pentol syariah. Karena ini sudah mencederai umat Islam. Dan seyogianya paguyubannya juga lapor ke MUI. Biar MUI itu ada kerjanya. Karena ini sudah pencemaran nama baik Islam. Karena ada embel-embel syariah di situ. Kalau perusahaan yang berazaskan syariah itu sudah melakukan skema Ponzi kepada lender-lendernya, kepada masyarakat Indonesia yang notabene banyak yang muslim, itu sudah pencemaran.
Itu udah menghancurkan. Karena ini syariah loh. Katanya kan akadnya juga muhorobah. Karena akadnya sesuai dengan Islam, maka orang tertarik dan melihat sosok Pak Dude Herlino dan Ibu Alisa Subandono tadi kan yang kelihatan syar'i sekali. Ya wajarlah orang tanam uang ke sana. Itu. Kalau saya tahu ada informasi dana syariah Indonesia yang ya dari dulu saya sudah tanam. Cuman saya takut karena waktu itu bunganya 15 sampai 18% kebesaran. Ya nggak mungkin, kita pinjam duit ke bank aja nggak sampai segitu kan. Deposito atau kita beli apa aja di instrumen sana kan nggak sampai 15%, 10%, 7% aja jarang, bahkan nggak sampai. Tuh, jadi saya harap video ini di-share kepada korban-korban PT Dana Syariah agar bisa segera melakukan langkah hukum. Tidak perlu nunggu hasil audit OJK. Jadi sementara mereka bersuara biar agar viral itu bagus dan didengar anggota dewan, mungkin, maybe ya. Dan tapi langkah hukum jangan lupa, segera hire kuasa hukum. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan kepada korban Dana Syariah Indonesia.